Baik, nah sekarang kita ingin menuju ke Pak Acep. Pak Acep, ini tidak ada indikasi bahwa akan bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Anda melihat hal yang sama atau mungkin ada secerca harapankah misalkan bisa bergabung dengan Prabowo dan Gibran meskipun tidak sekarang, tapi nanti di akan waktu yang lebih lama lagi, Pak Acep? Ya, kita baca secara semiotik, logika naratif semiotiknya nggak masuk kalau Ibu Mega dan PDIP itu melakukan koalisi dengan Prabowo Gibran. Kita tahu bahwa Ibu Mega itu adalah salah satu sosok yang memegang teguh pada konstitusi, ya. Dan itu adalah ideologi yang dipertahankannya secara terus-menerus. Sementara di seberang sana dan sudah dikemukakan juga oleh pihak PDIP dan orang banyak bahwa terjadi pengkhianatan terhadap konstitusi. Bagaimana mungkin seseorang yang memegang teguh ideologi yang pada konstitusi itu kemudian akan bergabung dengan pihak yang dianggap telah mengobok-obok atau telah mengkhianati konstitusi itu. Jadi dari sini nggak ada logika semiotiknya. Sebaliknya kalau itu terjadi koalisi, maka kita harus membaca ada hal-hal lain di luar logika naratif semiotik itu. Jadi saya ingin mengatakan secara tegas demikian, ya. Dan menurut saya kalau kemudian terjadi koalisi, maka Ibu Mega akan kalah 2 kali menurut saya. Sekarang posisinya kalah dalam politik, ya. Dan kalau bergabung maka juga akan kalah secara ideologi, ya. Jadi menurut saya ini akan sangat dipertimbangkan oleh Ibu Mega. Jadi saya sama sekali tidak menangkap itu, kecuali kalau ada hal-hal lain yang kemudian bisa kita curigai juga di luar logika naratif dan juga akal sehat semiotik. Ya, saya melihat seperti itu. Oke, kita mau ke Pak Hendrawan lagi. Pak Hendrawan, tadi ini menarik disampaikan oleh Prof. Burhan ya. Pak Hendrawan begini, kalau memang akan diputuskan nanti di dalam Rakernas PD Perjuangan ini tanggal 24 Mei mendatang ya. Tapi kalau kita melihat kondisi internal PD Perjuangan, tadi Prof. Burhan juga sempat menyinggung ya. Apakah betul ada friksi di internal PD Perjuangan, Pak Hendrawan? Karena Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul yang biasa disebut Bambang Pacul ya, di salah satu media menyebutkan bahwa ya untuk keputusan oposisi atau enggak nantilah sabar dulu. Tapi Mas Ganjar dengan tegas menyampaikan akan oposisi. Betul nggak itu ada friksi itu di internal PD Perjuangan, Pak Hendrawan? Jadi di internal PDI Perjuangan ada perbedaan pandangan, ya, masing-masing memiliki argumentasi yang kuat. Itu sebabnya kami tidak mau terjebak dalam diksi oposisi, koalisi yang sebenarnya hanya dikenal dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidensial, apalagi untuk konteks Indonesia, sila yang keempat dalam Pancasila itu adalah musyawarah untuk mufakat. Ya, jadi artinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sebabnya kita harus mengutamakan prinsip musyawarah. Nah, itu sebabnya kalau dikotomi koalisi oposisi ini hitam putih. Ya, kita harus mencari diksi yang sifatnya lebih rekonsiliatif, lebih bernuansa musyawarah. Itu sebabnya ada misalnya yang mengusulkan mitra strategis, strategic partner, ya. Hal ini kan tidak pernah dibicarakan. Itu sebabnya nanti akan menjadi pembahasan yang serius di dalam rapat kerja nasional. Nah, mengapa kami harus menunggu rapat kerja nasional? Karena dalam rekomendasi rapat kerja nasional sebelumnya, PDI Perjuangan dalam rekomendasi butir ke-9 itu menyatakan dengan tegas melanjutkan ya kepemimpinan Pak Jokowi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita tidak boleh menganulir apa yang sudah dinyatakan dalam Rakornas sebelumnya dengan statement-statement yang sifatnya sporadis, spontan, ya. Itu harus dibicarakan secara resmi dalam organ keputusan partai, yaitu rapat kerja nasional. Kita tidak boleh membiasakan diri menyetuskan pandangan yang siksak, ya, yang sifatnya temporer sesaat. Itu sebabnya kami sedang dalam periode untuk merenungkan, sudah dibentuk, ya, persiapan melalui komisi-komisi, DPP terlibat, tokoh-tokoh partai terlibat, ya, kemudian kami mengundang eminent figures, ya, figur-figur eminent yang berbicara dalam forum-forum yang kami siapkan untuk menyongsong rapat kerja nasional tersebut. Jadi bersabar. Kesabaran revolusioner itu penting sekali ya dalam konteks politik yang sering tidak berkarakter seperti sekarang.